Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ilham dari Universitas Pelita Bangsa, kelas MA 21C01, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang tugas manajemen. Coba mempresentasikan tentang dasar manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen merupakan suatu proses dalam mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Proses dalam mencapai tujuan organisasi bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mau saling bekerjasama. Sebab yang namanya mencapai suatu tujuan organisasi, maka dijamin tidak bisa dilakukan satu atau dua orang saja, melainkan semuanya. Selain itu, manajemen juga bisa didefinisikan sebagai upaya untuk melakukan suatu perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang bertujuan untuk mencapai suatu target, sekaligus mampu memaksimalkan efisiensi dari berbagai aspek, baik itu tenaga, biaya, waktu, dan lain sebagainya. Dilihat dari asal kata, manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage, yang memiliki arti mengurus atau melakukan tata laksana, sehingga manajemen membantu seseorang untuk mengatur, membimbing, maupun memimpin kelompok atau bawahan untuk mencapai suatu tujuan dan target bersama. Para ahli. Yang pertama adalah George L. Terry. Pendapat Terry dalam bukunya yang berjudul Principle of Management menjelaskan definisi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang bisa membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Proses untuk membedakan serangkaian kegiatan tersebut menggunakan ilmu dan juga seni, sehingga bisa mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, dalam mengkoordinasi suatu kelompok, penting untuk memahami ilmu, karena memang ada ilmu dan seninya tersendiri. Tidak asal-asalan. Yang kedua adalah pendapat Mary Parker Follett. Follett menjelaskan definisi dari materi pengantar manajemen adalah seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dikerjakan melalui orang lain, sehingga seseorang yang menerapkan ilmu manajemen akan mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu, sehingga seorang ahli manajemen cenderung menjadi pemimpin dari sekelompok orang atau menjadi petinggi di suatu perusahaan dan organisasi. Karyawan yang berada di bawah naungannya akan mengikuti perintah yang diberikan, sebab dalam hal mengatur segala kegiatan idealnya memang dilakukan oleh satu orang agar tidak terjadi selisih pendapat. Berikut adalah fungsi manajemen. Fungsi perencanaan. Fungsi pertama dari manajemen adalah perencanaan, yaitu proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomi, serta efektif pada waktu atau masa mendatang. Sehingga strategi dalam mengatur agar organisasi mencapai tujuan perlu ditetapkan di masa awal. Fungsi pengorganisasian. Fungsi kedua dari manajemen adalah pengorganisasian, yakni proses dalam menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi, personalisasi kepada faktor fisik agar aktivitas atau suatu kegiatan dapat dilaksanakan, disatukan, dan juga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga fungsi ini menjelaskan bahwa manajemen dapat membantu menghubungkan sebagai hal dan aspek, sekaligus menghubungkan antara sumber daya satu dengan lainnya di suatu organisasi agar bisa digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Fungsi pengarahan. Fungsi ketiga adalah sebagai pengarahan, yaitu berfungsi dalam menstimulir tindakan-tindakan agar benar-benar bisa dilaksanakan. Lewat fungsi ini, manajemen bisa membantu mengarahkan suatu tindakan dari sekelompok orang atau tim di dalam suatu organisasi perusahaan, supaya bisa melaksanakan hal-hal yang sudah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang keempat, fungsi pengkoordinasian. Di dalam materi pengantar manajemen adalah pengkoordinasian. Sesuai dengan namanya, manajemen juga berfungsi sebagai media untuk mengkoordinasikan semua aktivitas karyawan di suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi yang kelima adalah fungsi pengawasan.
Fungsi pengawasan dari manajemen atau pengantar manajemen adalah sebagai pengawasan. Manajemen ternyata juga memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan di suatu organisasi yang dilakukan oleh tim karyawan di dalamnya. Pengawasan ini penting untuk mengetahui kinerja masing-masing karyawan, sudah baik atau belum. Selain itu, untuk memastikan setiap karyawan masih dalam kondisi di satu jalur yang sama, di mana terdapat kesamaan visi misi. Semua tindakan atau aktivitas yang dilakukan mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Semua saling membantu dan mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Manajemen. Unsur-unsur manajemen. Ilmu mengenai manajemen bukanlah jenis ilmu yang bisa diterapkan oleh satu atau dua orang, melainkan sekelompok orang. Sebab perlu mengelola sebagai sumber daya yang dimiliki suatu organisasi agar memberikan manfaat yang maksimal. Selain itu, memastikan semua sumber daya ini bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang sama. Menggunakan banyak sumber daya sekaligus tentu butuh ilmu dan keterampilan yang tepat. Semua ini akan dipelajari di dalam manajemen, sehingga praktek atau pelaksanaan ilmu manajemen sendiri melibatkan banyak unsur. Adapun unsur-unsur pokok yang memastikan penerapan ilmu manajemen bisa maksimal adalah di dalam penerapan manajemen adalah manusia atau human. Dalam bahasa Inggris, manusia menjadi unsur pokok dan yang paling berpengaruh dalam penerapan ilmu manajemen. Sebab pada hakikatnya manusialah yang bisa menetapkan tujuan atau target dan kemudian berusaha untuk mencapainya. Seorang pengusaha misalnya ingin perusahaannya yang dimiliki bisa berkembang dan mengalami kenaikan omset. Pemiliknya akan memikirkan target yang perlu ditentukan dan nantinya akan diusahakan untuk dicapai oleh para karyawan. Kemudian, manajer di bawah pemilik perusahaan akan menerapkan ilmu manajemen supaya semua timnya bisa membagi tugas dan saling menyampaikan solusi maupun strategi untuk mencapai target tersebut. Artinya, tanpa pemilik perusahaan selaku pemimpin, maka manajemen tidak akan pernah diterapkan. Tanpa manajer yang memimpin karyawan, maka ilmu manajemen tidak perlu pula diterapkan. Atau material. Material ini bisa diartikan pula sebagai bahan baku. Bahan baku sangat penting untuk disediakan atau dimiliki untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Semakin terjamin jumlah dan kualitasnya, maka semakin terjamin pula kualitas produk dan jasa yang disediakan. Oleh sebab itu, dalam penerapan materi pengantar manajemen diperlukan kehati-hatian dalam memilih bahan baku yang kualitasnya buruk akan menurunkan kredibilitas produk dan jasa sehingga pencapaian target menjadi tersendat dan bahkan harus menetapkan target baru sebagai alternatif. Unsur penting mekanik atau mesin, yaitu semua jenis alat atau mesin yang digunakan manusia untuk memudahkan suatu pekerjaan. Pekerjaan tertentu yang sudah diatur dalam perencanaan manajemen biasanya tidak bisa dilakukan secara manual. Perusahaan kemudian menyediakan alat-alat dan mesin khusus untuk memfasilitasi proses produksi atau suatu pekerjaan tertentu. Misalnya saja, sebuah perusahaan percetakan perlu menyediakan printer jenis tertentu supaya karyawan bisa mencetak file konsumen dan mendapatkan kepuasan konsumen tersebut. Penyediaan alat dan mesin akan membantu memaksimalkan kegiatan produksi. Produksi yang lebih cepat dan jumlahnya juga lebih tinggi. Hal ini akan memudahkan perusahaan mendapatkan omset lebih banyak sehingga pencapaian target penjualan bisa lebih maksimal. Dalam pelaksanaan materi pengantar manajemen, metode atau metode merupakan suatu teknik atau strategi dan cara yang perlu ditempuh untuk membantu mengkoordinasikan semua sumber daya di dalam suatu organisasi. Penggunaan metode yang tepat akan membantu mencapai tujuan dengan cepat. Selain itu, metode yang benar juga akan meminimalkan kesalahan sehingga bisa menghindarkan masalah selama kegiatan dilaksanakan. Jadi penting sekali bagi tim manajemen untuk menetapkan metode yang benar-benar tepat. Adalah pasar. Di dalam ilmu manajemen, pasar atau market menjadi tempat di mana barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan
melalui proses yang panjang mendapatkan pembeli. Pasar yang jelas dan dalam kondisi sehat akan memastikan semua yang diproduksi laku terjual. Kegiatan operasional perusahaan menjadi terjamin, yang kemudian membantu mempertahankan perusahaan tersebut dan bahkan menjadikan terus berkembang. Oleh sebab itu, pasar menjadi unsur penting sebagai sarana dan bagian krusial dalam mencapai tujuan manajemen. Manajemen. Di manajemen ada beberapa bidang seperti manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen strategi, manajemen sumber daya manusia, manajemen teknologi informasi, dan manajemen keuangan. Konsep pengantar manajemen bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Sebab dengan menerapkan ilmu manajemen dengan baik dan dipatuhi pengaturannya oleh tim di dalam organisasi, maka masing-masing anggota tim ini akan bisa lebih produktif dan mampu memberikan sumbangsi besar kepada masa depan organisasi tempatnya bernaung. Yang kedua, konsep didasarkan pada aspek kuantitatif dan perilaku manusia. Artinya di masa mendatang, penerapan ilmu manajemen akan sangat dipengaruhi oleh aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif ini berhubungan dengan dampak suatu kejadian atau aktivitas yang kemudian diukur dengan nilai mata uang, misalnya rupiah. Yang ketiga, konsep menghadapi berbagai isu, misalnya isu inflasi dan kelangkaan sumber daya manusia, hubungan karyawan dengan manajemen, dan isu lainnya. Isu ini sekaligus menjadi tantangan bagi tim manajemen suatu perusahaan untuk bisa diatasi dengan bijak, sehingga tujuan perusahaan bisa tetap tercapai. Yang terakhir adalah konsep pengantar manajemen dengan diprediksi akan menghadapi masalah dari sektor industri, sehingga organisasi atau perusahaan memerlukan sistem yang mendukung atau mendapatkan informasi sebanyak mungkin sehingga bisa mengetahui tantangan tersebut sejak awal dan menyusun strategi yang tepat untuk menghadapinya. Berikut presentasi tugas manajemen dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.